Hai, ini saya Syamsul Alam dari syamsulalam.net. Ketemu lagi dengan saya di video YouTube tentang SEO. Sudah lama ya nggak ketemu saya, sudah berapa bulan, 1,5 bulanan ya kira-kira. Tapi Anda mungkin nggak rindu sama saya ya. Jadi, oke, nggak usah curhat aneh-aneh. Sekarang kita bakalan bicara tentang buying keyword ya. Jadi topik SEO kita kali ini kita bakalan bicara tentang buying keywords. Jadi sebelum saya mulai bicara tentang buying keywords, saya bakalan bicara dulu tentang search intention gitu. Ini istilahnya bahasa Inggris semua gitu ya untuk Anda yang mungkin nggak tahu apa artinya. Jadi gini, jadi eh, maksud dari search intention itu adalah gini. Orang ketika mereka mengetikkan sesuatu di mesin pencari, coba ya. Misal misal saya pergi ke Google nih. Misal saya pergi ke Google. Nah, ketika dia mengetikkan sesuatu di search engine, dia pasti ada hal yang dia ketikkan itu menunjukkan niatan dia pergi ke Google gitu. Misalnya, misalnya ini nih ya, misalnya saya pergi ke Google, kemudian saya ngetikin ngetikin hal ini di Google, misal eh, panda terbesar di dunia, misalnya ini. Nah, ketika saya mengetikkan eh, keyword ini ya, ketika saya mengetikkan search term ini, saya yang ada di niatan saya adalah saya ingin mencari informasi tentang panda terbesar di dunia gitu. Jadi keyword saya itu mencerminkan niatan saya menggunakan search engine gitu. Coba misal kalau keyword lain ya, misalkan saya mengetikkan Samsung Galaxy Note 10.1 apa ya spek gini misalnya. Misalnya saya mengetikkan keyword seperti ini ya. Nah, ketika saya mengetikkan keyword seperti ini intensi saya, niatan saya untuk ketika saya mengetikkan pergi ke Google ya. Niatan saya untuk pergi ke Google dan mengetikkan keyword ini itu sudah berbeda gitu dengan yang sebelumnya. Kalau yang ini kurang lebih niatan saya adalah kalau ada orang yang ngetikkan keyword ini kurang lebih mereka ingin tahu informasi tentang spesifikasi produk berupa Samsung Galaxy Note dan ada kemungkinan kalau orang itu bakalan beli gitu. Jadi belum tentu orangnya beli ya. Orang yang ngetik keyword ini belum tentu beli, tapi sudah ada beberapa kemungkinan kalau orang bakalan beli dengan dia mengetikkan keyword ini gitu. Dan misal kalau ada orang misal beli maksud saya misal mengetikkan keyword di Google misal seperti ini, chip Samsung Galaxy S3 gini misal. Nah, keyword ini chip Samsung Galaxy S3 ini tuh mencerminkan kalau saya itu memang kalau saya itu sekarang ini ngetik ke Google itu untuk nyari Samsung Galaxy S3 yang murah gitu. Jadi ini niatannya ini sudah beli nih, niatannya ini sudah mau beli 80% orang yang nyari dengan keyword ini. Saya nggak tahu ya berapa persen, pokoknya kemungkinannya besar sekali orang kalau ngetikkan keyword ini mereka bakalan berakhir membeli produk atau sesuatu di internet gitu ya. Dan yang dimaksud dengan buying keywords itu adalah keyword-keyword seperti ini. Jadi keyword-keyword yang apa ya istilahnya? Yang diketikkan oleh orang yang punya niatan untuk membeli gitu ya. Jadi buying keywords itu adalah keyword-keyword yang diketikkan oleh orang yang besar besar kemungkinan dia itu punya niatan untuk membeli. Jadi seperti yang tadi sudah saya singgung, search intention itu ada tiga gitu ya. Jadi pertama itu cari untuk informasi seperti yang tadi saya contohkan. Jadi ciri dari orang yang nyari untuk informasi itu dia biasanya ngetikkan keyword mengenai letak sesuatu, misalnya di mana letak Surabaya, kemudian misal nanyakan jalan, nanyakan restoran gitu ya. Dia nyara dia menanyakan restoran di Google gitu, misal Pizza Hut Surabaya gitu, dia biasanya nyari alamatnya gitu. Kemudian biasanya juga tanya tentang biasanya keyword yang diketikkan itu mengenai menanyakan info tentang sesuatu gitu. Misalnya saya tadi misal panda terbesar sedunia gitu atau mungkin apa kayak
dengan apa gitu, blog SEO terbaik gitu misalnya, atau mungkin apa gitu, kayak pokoknya info tentang sesuatu gitu. Jadi kan sering ya kita, apalagi kalau Anda pelajar ya, Anda pasti cari tentang sesuatu gitu ya. Anda mungkin belajar SEO juga pasti sering ya googling gitu ya, cari info tentang sesuatu gitu. Misal software SEO terbaik atau apa gitu kayak ya kan. Nah, itu yang Anda ketikkan itu menunjukkan intensi Anda kalau Anda itu cuma untuk cari informasi gitu ya. Jadi, dan contoh yang ketiga adalah jawaban cepat atas sesuatu. Misalnya Anda pengen Anda pengen tahu berapa 42 kali 16 nih, saya kasih triknya ya. 42 kali salah. 42 mana tabel kali 16. Nah, ini Google, Anda bisa nyari hal seperti ini gitu, dan Google bakalan menampilkan hasil yang Anda inginkan. Nih 672 hasilnya ternyata ya kan. Jadi itu tadi adalah cari untuk informasi, jawaban cepat atas sesuatu gitu. Anda ngetikkan sesuatu untuk dapatkan jawaban cepat atas sesuatu. Ya gitu itulah. Kemudian ada lagi search intention ketiga, niatan untuk nyari yang ketiga, yaitu maksud saya yang kedua. Yang kedua itu cari untuk riset gitu. Jadi ini itu sudah kurang lebih sama dengan yang cari untuk informasi, tapi sudah lebih spesifik gitu ya. Jadi biasanya orang cari untuk riset ini dia mulai membandingkan sesuatu gitu. Misalnya membandingkan produk, misal Samsung Galaxy S3 versus apa gitu kayak ya. Misal iPad apa gitu. Samsung Galaxy S3 7 inch versus iPad mini gitu misalnya, atau apa kayak. Kemudian cari untuk riset bisa juga misal cari info detail tentang sesuatu gitu. Misal seperti yang tadi contohnya tadi saya tadi Samsung Galaxy Note 10.1 spesifikasi gitu ya. Jadi orang itu cari info detail tentang sesuatu. Jadi Samsung Galaxy Note 10 itu apa aja sih spesifikasinya gitu. Terus ya entah itu kayak dibandingkan dengan handphone lain atau apa, kayak pokoknya dia itu intensinya itu sudah mulai untuk riset gitu. Dan semakin ke bawah ini ya, semakin ke bawah, maka semakin besar kemungkinan orang untuk membeli gitu. Orang kalau untuk cari informasi aja, misal untuk hiburan juga bisa ya, ini untuk informasi ini misalnya ngetikan kucing lucu gitu misalnya. Gambar kucing lucu gitu. Itu apa ya? Mereka sangat kecil sekali kemungkinan mereka untuk beli sesuatu gitu. Ketika mereka mengetikkan keyword seperti itu. Tapi semakin ke bawah, misal mereka ngetikin di Google apa itu namanya bed cover kucing apa gitu, kayak itu mereka sudah mulai turun, itu mereka sudah mulai cari sesuatu lebih spesifik, mereka niatannya untuk riset gitu. Dan juga misalnya pertanyaan untuk masalah penting, misal mereka punya problem gitu ya, mereka punya problem penting, itu besar kemungkinan mereka bakalan beli gitu ya. Jadi mereka misal riset, mereka misal punya penyakit tentang apa gitu, misal misal saya misal orang gitu, kayak bukan saya bukan Anda, misal dia punya penyakit kencing manis gitu ya. Nah, dia biasanya kalau dia pergi ke Google, dia bakalan riset tuh, dia bakalan cari tahu tentang kencing manis, dia cari tahu kira-kira gimana cara ngobatinya dan lain-lain. Itu lebih besar kemungkinan mereka untuk membeli daripada cuma untuk cari informasi ini. Tapi juga ya masih belum tentu beli juga gitu. Dan kita para pemasar di internet ya, apalagi yang menggunakan search engine optimization sebagai upaya untuk mendatangkan traffic ya, untuk mendatangkan pengunjung, amat penting bagi kita kalau kita jualan online untuk mentarget keyword-keyword yang diketikkan orang yang punya niatan belanja gitu. Jadi lebih mudah bagi kita untuk mengkonversi pengunjung jadi pembeli gitu ya. Jadi penting nih kita ngelakuin SEO itu bukan cuma buat gaya-gayaan gitu ya, seperti saya ranking apa gitu, kayak cuman buat gaya-gayaan, enggak gitu ya. Sebenarnya SEO yang betul itu ya, SEO yang pinter, yang beneran sakti, mereka itu bakalan fokusin upaya mereka untuk ngeranking keyword-keyword
yang punya niatan untuk membeli gitu. Itu adalah praktisi SEO yang pinter, dia bakalan target keyword-keyword yang seperti itu. Memang sih mereka kadang-kadang ya buat pamer gitu kayak atau apa gitu kayak ya. Buat impresi positif untuk klien mereka gitu, mereka bisa ngetarget keyword untuk pamer gitu. Tapi sebagian besar fokus mereka adalah mereka coba untuk ranking untuk keyword-keyword yang apa ya istilahnya itu tadi punya niatan untuk membeli gitu. Jadi contohnya gimana nih orang yang cari untuk belanja? Jadi mereka biasanya cari ulasan tentang sesuatu, misalnya review tentang apa gitu kayak misal review tentang Samsung Galaxy gitu ya. Kebetulan habis saya Samsung semua jadi saya cuma bisa ngomong tentang Samsung ya sudah deh. Jadi misal cari ulasan tentang Samsung gitu ya. Misal Anda ngetikkan the best Samsung, the cheapest Samsung atau apa gitu kayak atau mungkin eh, Samsung Galaxy 7 Plus. Ya betul gak? Samsung Galaxy Tab ya. Ya gak tau lah, saya juga nggak hafal nama-nama kayak gitu. Pokoknya Anda misal cari sesuatu gitu dengan tujuan untuk cari ulasan gitu. Anda sudah pengen beli nih, Anda sudah pengen beli nih. Jadi Anda ngetik di Google itu Anda sebenarnya sudah pengen beli, tapi Anda itu pingin diyakinkan lebih lagi gitu untuk apa itu namanya untuk beli gitu. Jadi Anda itu butuh dorongan terakhir untuk beli dan kemungkinan besar orang yang sudah ngetikkan hal seperti itu kemungkinan besar mereka bakalan beli gitu ya. Jadi sangat-sangat amat menguntungkan jika Anda memfokuskan diri Anda untuk mentarget keyword-keyword yang seperti itu. Dan juga misal pencarian spesifik tentang sesuatu. Biasanya orang kalau sudah nyari spesifik tentang sesuatu, dia sudah tahu produknya namanya apa, nama spesifiknya apa, dan dia ngetikkan hal tersebut di Google. Mereka itu biasanya sudah dalam niatan untuk membeli. Misalnya ada kan misal produk yang namanya panjang gitu kayak misal ada nih eh, modem modem Kisco 2100 gitu ya. Misal dia ngetikkan seperti itu sudah besar kemungkinan dia untuk beli modem Cisco gitu. Yang dia butuhkan cuman informasi terakhir gitu ya untuk mendorong mereka untuk membeli. Sebentar nih saya tutup dulu. Dan dan bahkan kebanyakan orang kalau search intentionnya sudah untuk beli ya, buying keyword ya, mereka bakalan ngetik sesuatu yang memang tujuannya itu langsung untuk membeli gitu. Jadi mereka itu mencari tempat untuk membeli. Jadi misalnya ngetik kayak gini, where to buy apa gitu kayak di mana saya bisa beli kandang hamster gitu misalnya. Di mana saya bisa beli hamster Persia atau misal di mana saya bisa beli kucing Siam. Kucing ya betul, kucing Siamis, kucing ya gitulah. Anda Anda tahu nggak kucing Siam? Ya itulah yang lehernya panjang itu, yang kucingnya bagus ya itulah. Jadi ya gitu itulah. Jadi intinya gitu ya. Jadi Anda sekarang saya harap sudah ngerti apa itu buying keywords ya. Jadi intinya buying keywords itu adalah keyword yang intinya eh, adalah buying keyword adalah keyword yang diketikkan orang yang punya niatan untuk membeli gitu ya. Intinya kayak gitu dan saya harap dengan penjelasan singkat saya ini tadi yang agak berantakan, Anda sekarang ngerti apa itu buying keywords dan Anda bisa gunakan informasi ini untuk coba cari-cari ngeriset keyword yang ada niatan membelinya gitu. Jadi jangan cuma jangan cuma target keyword yang misalnya 7 keajaiban dunia atau apa gitu kayak itu tidak itu tidak itu tidak menjual gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda punya toko online atau apa gitu, ada baiknya kalau Anda bikin artikel yang mentarget keyword yang bisa mendorong orang itu untuk beli produk di toko online Anda gitu. Gitu misalnya. Jadi saya rasa sekian dari saya harap Anda belajar banyak dari sini. Eh, Terima kasih karena sudah tonton video saya dan jangan lupa untuk pergi ke syamsulalam.net, mampir ke sana lihat-lihat postingan saya. Saya jarang update sih beberapa 1 bulan ini ya 30 hari ini karena ada situs baru yang perlu saya urus dan saya ada UAS dan tugas dan lain-lain. Ya pokoknya ya gitulah.
Jadi terima kasih sekali lagi, sekian dari saya, salam senyum.